Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir, yang boleh kami alami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu yang tiada akhir. Dan kami rindu Tuhan, Engkau terus memberkati dan memimpin perjalanan kami hari lepas sehari. Kami berterima kasih untuk kesempatan saat ini, boleh membaca merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 3 sampai 11. 2 Korintus pasal pertama, ayat 3 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sebab kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat yang Paulus tulis, surat yang Paulus tulis ini begitu menarik sekali. Karena diawali dengan satu doksologi, satu pujian, satu syukur kepada Allah. Paulus berkata, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Saudara sekalian, ucapan syukur, pujian dan doksologi ini muncul dalam konteks di mana Paulus saat itu sebetulnya dalam penderitaan, hidupnya mengalami pergumulan dan tidak lepas dari berbagai kesulitan. Saudara, ketika kita mengerti apa yang Paulus alami, apa yang sudah dia alami, apa yang sedang dia alami, dan tentunya
meyakini apa yang akan dia alami, lalu memuji Tuhan. Itu adalah sesuatu yang ajaib sekali. Saudara sekalian, ketika kita mengalami kesulitan hidup, mengalami pergumulan yang tidak mudah, lebih banyak kita mengeluh, lebih banyak kita protes, lebih banyak kita mengumpat daripada bersyukur dan memuji Tuhan. Tetapi tidak dengan Paulus. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9, dia mengungkapkan betapa beratnya pergumulan yang dia alami. Paulus mengatakan dia seolah-olah merasa seperti binatang yang mengangkat beban dengan muatan yang terlalu berat. Dan dia sebetulnya tidak sanggup menanggungnya. Kata penderitaan yang berulang-ulang dipakai adalah kata tlipsis. Kata tlipsis ini artinya sebetulnya sesak, sempit, terkurung di sebuah tekanan yang luar biasa. Itu yang Paulus maksudkan dengan penderitaan. Paulus merasa hidupnya terkepung, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak leluasa, sesak menderita. Bahkan sampai merasa seperti orang yang ditimpa kematian. Saudara, namun ketika dia dalam ayat 3 memuji Tuhan, dengan jelas sekali di situ ada ungkapan syukur atas satu kesadaran. Di mana di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang terus terjadi, ada Tuhan yang baik. Ada Bapa yang penuh kasih. Ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan. Yang memberikan pertolongan, keselamatan, dan penghiburan. Sehingga selalu terlepas dan mendapatkan kemenangan. Saudara, saya tidak tahu seberapa banyak beban yang kita saat ini sedang pikul. Berapa air mata yang sedang menetes. Yang menjadi pertanyaan saya saat ini, ketika kita menghadapi pergumulan dan kesulitan, bagaimana kita menghadapi semua yang kita alami itu? Saudara sekalian, penderitaan, kesulitan, masalah, kita bisa melihat, menilai dengan dua perspektif. Yang pertama, penderitaan, kesulitan, tantangan, air mata, berbagai kepahitan yang lain dapat dilihat dari perspektif manusia, dari kacamata manusia, atau dari segi antropomorfis. Tetapi juga bisa kita lihat dari kacamata yang lain, dari cara pandang yang lain, yaitu cara pandang teosentris dengan cara pandang. Saudara, kebanyakan orang mengalami penderitaan, melihat itu sesuatu yang tidak menyenangkan pasti. Sesuatu yang harus dihindari. Sesuatu yang kalau boleh tidak terjadi. Dijauhkannya semuanya itu dari kehidupan kita. Tetapi realitanya, penderitaan, kesulitan, air mata adalah bagian integral dari kehidupan kita. Yang tentunya sampai akhir hidup kita tidak bisa lepas dari semuanya itu. Tetapi sekali lagi, cara pandang, bagaimana kita memandang, kacamata yang kita pakai, itu menentukan endingnya, akibatnya, dampaknya. Saudara, yang pertama, Paulus melihat ketika dia menderita, mengalami kesulitan, dia bersyukur punya Tuhan yang menolong. Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saudara, kalau kita sudah menjadi orang tua, kita menjadi papa, kita mengerti bagaimana cintanya kita kepada anak kita. Kalau boleh semuanya kita berikan, kalau bisa kita menolong sehabis-habisnya, bahkan nyawa kita pun rela kita serahkan demi anak kita. Saudara, kalau kita sebagai manusia bisa punya hati seperti itu, papa di dunia yang tidak sempurna aja bisa mikir seperti itu, bertindak seperti itu, apalagi
Dia Bapa yang kekal. Dia Allah yang mengasihi kita dengan luar biasa dan tidak sekali-kali membiarkan kita, menjerumuskan kita, melukai kita. Yeremia dalam suratnya mengatakan, Allah merancang damai sejahtera untuk kita. Oleh karena itu Paulus bersyukur yang pertama. Di tengah pergumulan dia tidak sendiri. Di tengah pergumulan ada Allah yang intervensi. Dia bukan hanya Allah yang mengontrol, berdaulat, tapi dia pegang kendali, intervensi, dan ambil bagian untuk memberikan keselamatan kepada umatnya, kita anak-anaknya. Yang kedua, Paulus melihat semua penderitaan yang terjadi dari sisi Allah, kacamata Allah, teosentris, dan bukan antroposentris. Sehingga penderitaan itu Paulus terima. Paulus jalani dengan sukacita. Dia mengatakan bukan hanya bersyukur Tuhan menolong. Bersyukur Tuhan menghibur. Tapi dia bersyukur sebab melalui pergumulan itu. Kesulitan itu. Dia mengerti artinya kesulitan. Sehingga dia bisa memahami orang yang sedang kesulitan. Dia mengerti arti penderitaan. Sehingga dia sanggup memahami orang yang sedang menderita. Saudara tidak mudah menghibur orang yang berduka. Kecuali saudara pernah mengalami duka cita. Ngerti rasanya kehilangan. Saudara baru pas menghibur orang yang duka cita. Satu kali seorang teman saya berduka karena orang tuanya meninggal. Waktu itu masih di seminari. Teman saya pergi dan minta izin ke Jakarta untuk berduka karena orang tuanya yang pergi meninggalkan mereka. Ada teman yang baik yang menemani saudara sekalian. Minta izin dosen dan mendapatkan izin untuk pergi menemani ke Jakarta. Singkat cerita dikisahkan ketika di bis waktu itu. Sepanjang perjalanan dia menghibur dan coba banyak bicara. Tetapi dari kesaksian teman yang berduka itu dia bilang stop. Jangan banyak ngomong. Kamu gak ngerti luka dukaku. Please. Terima kasih kamu menemani. Tapi boleh enggak kita berdiam saja. Tidak mungkin saudara kita bisa menghibur orang yang patah hati. Kalau kita tidak pernah patah hati. Boro-boro patah hati. Jatuh cinta pun gak pernah. Tetapi baru orang yang mengalami. Tahu bagaimana menghibur. Oleh sebab itu dari perspektif Allah. Paulus melihat bahwa penderitaan itu baik. Pergumulan itu baik. Kesulitan itu baik. Di dalam kemenangan bersama Tuhan. Dia sanggup menguatkan dan membuat orang lain yang terpuruk berpengharapan dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dengan kekuatan itu dapat menguatkan orang lain di dalam berbagai pergumulan yang dia alami. Saudara sekalian, ketika orang mencoba mau lari dari pergumulan. Kalau orang yang di Jawa ada istilah amit-amit. Yang gituan, yang jelek-jelek jangan terjadi. Saudara, hari ini saya ingin mengatakan dua kalimat yang penting untuk kita simak bersama. Yang pertama, Allah kadang menyelamatkan kita dari pencobaan. Dan di sisi lain, Ia menyelamatkan kita melalui pencobaan. Kalimat ini paradoks. Ketika melihat kalimat yang pertama, saya ingat doa yang kita naikkan dalam doa Bapa kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Kadang Tuhan melepaskan, menjauhkan kita dari pencobaan. Tetapi di sisi lain, kadang-kadang justru Dia membiarkan kita melalui masuk dalam pencobaan itu untuk menyelamatkan kita. Kenapa?
Kenapa seperti itu? Sebab tidak jarang melalui penderitaan. Seperti yang Paulus alami. Dia bersaksi. Dia mengatakan dengan jelas dalam ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Perhatikan ayat berikutnya. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dia terpuruk untuk ngerti dia itu lemah. Dia terpuruk supaya ngerti jangan sombong. Dia terpuruk sampai seperti ditimpa masalah bagaikan orang yang mati. Supaya tahu hanya satu kekuatan yang boleh dan bisa diandalkan. Tuhan sendiri. Oh saudara, Paulus orang hebat. Paulus orang pinter. Paulus orang kuat. Tetapi melalui pergumulannya dia harus aware. Dengan rendah hati mengaku, I am nothing. Aku tidak ada apa-apanya. Aku tidak bisa apa-apa. Saudara, itulah keindahan dari sebuah penderitaan. Oleh sebab itu tadi saya katakan, Allah kadang menyelamatkan kita dari pencobaan, tetapi Dia kadang membiarkan kita, menyelamatkan kita dengan melalui kita masuk mengalami pencobaan itu. Saudara, melalui peristiwa yang berat, pergumulan yang sulit, yang banyak penafsir tidak tahu apa yang dimaksud Paulus, sampai terasa beban itu menindih bagaikan dia seperti orang yang mati. Disitulah membuat Paulus sadar diri, kenal diri, dan kenal Tuhan sebagai Allah yang berkuasa. Satu-satunya yang bisa diandalkan, satu-satunya sumber kekuatan. Saudara sekalian, itulah satu perspektif dari Allah yang Paulus ingin sharingkan, sampaikan kepada kita melalui bagian firman Tuhan. Kalimat yang kedua yang saya ingin ajak kita renungkan adalah Allah harus bekerja di dalam kita sebelum Ia dapat bekerja melalui kita. Sekali lagi, Allah harus bekerja di dalam kita sebelum Ia dapat bekerja melalui kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita tadi saya katakan menolak sesuatu yang buruk terjadi. Yang buruk itu kata dunia sesuatu yang harus dihindari. Tetapi di dalam Tuhan adalah sesuatu yang kadang kita harus lalui. Karena Allah ingin membentuk dan memakai kita. Menjadi alat kemuliaannya. Saudara-saudara sekalian, mungkin saudara mengenal ada seorang yang bernama Norman Wright. Dia adalah seorang psikolog, seorang hamba Tuhan, seorang penulis buku. Dalam satu bukunya dia menceritakan dia punya 2 anak. Anak yang pertama wanita bernama Cheryl, usia 22 tahun. Anak yang kedua namanya Matthew, berusia 16 tahun. Itu usia ketika dia menuliskan kesaksian ini di buku itu. Norman mengatakan Matthew ini ternyata lahir dan kedapatan tidak sempurna. Cacat mental. Dia tidak mampu untuk hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Kemampuan Matthew hanya sampai seperti anak usia 2 atau 3 tahun. Matthew bisa berjalan tapi tidak bisa bicara. Dia tidak terampil melakukan sesuatu dan semuanya harus dia dibantu. Kamar mandi harus dibantu. Tidak bisa melakukan di sana segala sesuatu yang harus dilakukan sendiri. Bertahun-tahun. Kalau melihat kejadian ini atau melihat kondisi Matthew ini, orang berkata dia tergolong seorang yang cacat mental yang parah. Saudara, apa kata manusia? Dari perspektif kacamata antroposentris, apa yang dikatakan orang pada umumnya?
Barangkali orang berkata begini. Satu, ini untung atau rugi. Yang kedua, orang akan berkata, ini kebahagiaan dan kesenangan atau kesusahan dan penderitaan. Orang lain lagi berkata, mengapa? Mengapa anak ini harus lahir? Kalau anak ini lahir, mengapa dibiarkan hidup? Apakah tidak lebih baik, maaf, mati saja? Orang lain berkata, kasihan. Kasihan anak ini, kasihan orang tuanya, dua-dua kasihan. Anaknya menderita, orang tuanya ikut menderita. Nuturin, membimbing dengan perlu energi, effort yang besar. Yang lain lagi berkata, dari sisi ekonomi, berapa habis duit ngurus anak ini? Mungkin gak membuat bangkrut keluarga ini? Dari sisi agama, mungkin orang bertanya, di mana Tuhan? Kok ada kejadian seperti ini? Mana Allah yang penuh kasih itu? Kok membiarkan ini terjadi? Saudara sekalian, ini perspektif kacamata manusia, antroposentris. Puji Tuhan, Norman Wright dan istrinya Joyce punya pandangan teosentris. Melihat dari sisi Allah. Sisi dari Tuhan pencipta dan berdaulat atas segala sesuatu. Sehingga dia berani dan mengatakan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kelahiran Matthew. Kendati pun menurut dunia kepahitan, sesuatu musibah. Tapi kehadiran Matthew dalam hidup kami adalah berkat Tuhan. Bahkan bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Mengapa? Norman menyadari bahwa Matthew menjadi alat pemurni dalam kehidupan Norman. Norman mengakui kehadiran Matthew mengkikis egonya dan mengajar dia sabar. Sebab Matthew tidak bisa begitu mudah untuk melakukan semuanya sendiri. Mengajar itu bukan sekali dua kali, seminggu dua minggu, bertahun-tahun baru barangkali bisa. Betapa dibutuhkan kesabaran luar biasa. Saudara sekalian, Norman bukan hanya berkata sampai di sana, tetapi ada kalimat-kalimat yang menyentuh sekali, yang membuat kita mengerti mengapa harus lahir Matthew di dalam keluarga ini. Saudara, dia mengisahkan ketika di seminari, dia harus menulis satu tesis. Dan itu judulnya Pendidikan Kristen bagi Anak Cacat Mental. Saudara sekalian, ini menarik sekali. Karena melalui judul ini, tesis ini, dia harus observasi, belajar banyak, ke tempat-tempat yang memberikan informasi, menggali sampai bisa ditulisnya tesis ini dengan baik. Setelah selesai seminari, Tuhan izinkan dia masuk psikologi. Sekali lagi dia belajar lewat jam kerja praktek lapangan. Ke tempat-tempat mengunjungi orang-orang yang mengalami cacat mental. Sehingga dia makin tahu, makin mengenal, makin mendalami. Saudara, waktu di gereja melayani. Selama 6 tahun, Norman Wright dipercaya memegang sekolah minggu. Tetapi bukan sekolah minggu biasa. Tapi sekolah minggu khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di situ dia kembali lagi. Memikirkan, menggumuli, mencoba mengejawantahkan semuanya untuk pelayanan. Bikin program, kurikulum, melatih guru-guru sekolah minggu. Dan yang terakhir saudara sekalian, 2 tahun sebelum Matthew lahir. 2 tahun. Sebelum Matthew ada. Entah siapa yang ngomong. Norman sendiri lupa. Tetapi ada kalimat yang mereka berdua. Norman dan istrinya Joyce bicarakan. Mereka ngomong begini. Tidakkah menarik bahwa kita telah memahami anak-anak yang cacat mental? Apakah ini suatu pertanda
Bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang akan terjadi. Saudara sekalian, aneh sekali. Aneh sekali. Dan akhirnya Matthew lahir. 8 bulan kemudian kedapatan Matthew ada kelainan. Saudara Norman menulis, Matthew itu artinya karunia Allah. Anugerah Allah. Dan dia menggarisbawahi dengan kata-kata, itu benar-benar telah menjadi nyata dalam hidup kami. Matthew, anugerah untuk kami. Itu apa? Membentuk dirinya, memurnikan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk memahami pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai seorang psikolog, seorang ahli di bidang ini untuk menjadi berkat bagi anak-anak yang mengalami cacat mental. Saudara sekalian, barangkali kita selama ini menolak segala penderitaan. Tetapi mari saat ini kita belajar melihat dari perspektif Allah. Dan ketika dalam kehidupan kita mengalami berbagai macam tantangan, kesulitan, mari kita ingat apa yang kita renungkan hari ini. Yang pertama, Allah ada untuk kita. Dia siap menolong kita. Dia take control. Dia pegang kendali. Dia sekali-kali tidak meninggalkan kita. Dalam setiap masa dan musim apapun. Tuhan ada dengan kasih, berkat, penyertaan. Yang kedua, marilah kita belajar bersyukur. Berpikir ke depan. Melihat ke depan. Tidak bertanya mengapa. Tetapi belajar bertanya, untuk apa Tuhan? Semuanya terjadi. Saudara, dengan perspektif, kacamata, sudut pandang Allah, niscaya hidup kita akan kita lalui dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan pengharapan. Bukan saja sebuah pengharapan bahwa Allah akan hadir menolong. Tetapi satu pengharapan bahwa hidupku ke depan sedang dipersiapkan Tuhan. Dipakai menjadi alat kemuliaan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan memampukan kita melewati apapun masa dan musim kehidupan. Dengan sukacita. Karena ada Bapa yang baik dan setia. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Dan saya ajak setiap kita merenungkan bagian ini. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Saya tidak tahu kesulitan Bapak Ibu. Saya tidak tahu keterpurukan yang saat ini sedang terjadi. Tapi saya tahu satu hal. Kita punya Tuhan. Mari kita pandang Tuhan Yesus. Arahkan mata hati kita dengan berharap kepada Dia. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagia. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi nyata. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya.
dalam terang kemuliaan-Nya dunia akan menjadi nyata. Di tengah pergumulan yang saat ini kami hadapi, Tuhan, kami sadar seringkali kami tidak berdaya. Seringkali kami merasa sangat terpuruk dan seperti mau mati rasanya. Tetapi biarlah firman-Mu yang kami renungkan saat ini menguatkan kami dan memberikan pengharapan kami. Mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Bapa yang baik, yang mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Berikan kami iman, meyakini itu Tuhan. Bahwa Engkau ada bersama kami di setiap masa dan musim kehidupan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, sekali-kali pun tidak pernah. Bahkan Engkau adalah Allah yang bukan hanya menyertai dan ada buat kami. Tapi kuasa-Mu Tuhan melampaui segala persoalan yang kami hadapi. Oleh karena itu jangan biarkan kami berjalan sendiri. Bawa kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengarahkan hati mata kami kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan yang penuh kuasa. Uluran tangan-Mu yang boleh terulur menjamah kami, memberkati dan menolong kami. Di atas semuanya itu kami juga rindu. Semua apa yang kami hadapi, membentuk kami, memoles kami, mempersiapkan kami menjadi alat di tangan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, berkatilah setiap kami. Berkati kami satu persatu. Berkati keluarga kami. Biarlah kami juga boleh bersyukur seperti Paulus. Memuji Tuhan karena Engkau ada dan memberikan berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.